Oh tapi di MRC juga ada sih no yang hujat-hujatan. Contoh yang paling terkenal adalah BB17. Ceban 3 jam. sampai subuh. Berarti alur ya. Dulu gue menganggap bahwa WhatsApp adalah aplikasi murahan. Karena Murahan tuh karena apa no? gini dok, lo masih inget nggak kapan atau pas era apa gitu ya lo mulai masuk ke apa dunia internet, dunia online? Ingat nggak tahun berapa atau pas era apa gitu? Era maksudnya zamannya platform apa gitu? Itu gue rasa lu juga tahu sih. Gue dulu. Iya gue tahu, tapi kan orang yang nonton nggak tahu. Tapi kan orang yang nonton juga nggak mau tahu juga no siapa gue. Kita siapa ya? Nggak apa-apa. Itu gue mau ngebahas aja, gue penasaran. Gue kenal dunia internet itu dulu gara-gara dikenalin teman gue awalnya MIRC. Platformnya MIRC itu ya. Platform pertama kali MIRC. Tahun berapa tuh? Ingat nggak? MIRC itu sekitar 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Kenal MIRC, terus gue inget banget dulu server-server Dalnet, Fnet gitu. Iya, karena gue juga masuk di era itu sih. Kepanjangannya lo tau apa nggak? MIRC. Wah, relay. Gue taunya RC-nya itu relay chat. Relay chat ya. Relay chat. Iya. Jadi dulu mungkin yang kita ingat lagi era itu ya, internet koneksi masih dial up ya. Kalau pengguna rumahan. Warnet zaman Bandung juga itu dial up no? Ya. Awal-awal yang gue kenal MRC itu ya. Iya. Belum ada yang kabel gitu belum. Terus MRC itu chatroom kan ya? Chatroom. Platform yang apa? Menyediakan chatroom gitu. Terus kayaknya penggunanya juga user-usernya semua anonymous nggak sih? Iya. Iya kan? Jadi ada mungkin Gemini. Nah gitu. Seksi. Iya. Iya, terus misalnya lagi ada Grasshopper underscore 37 misalnya gitu ya. Snowdragon lah, apalah macam-macam ya. Jauh imut kalek. Ya. Jadi bisa dibilang ya itu semua, walaupun user-user itu beneran orang ya, beneran pengguna, beneran orang. Cuman anonymous. Jadi setiap pengguna walaupun udah saling kenal nggak akan tahu nih sebenarnya orang ini siapa di dunia nyatanya gitu kan ya. Emang habitnya begitu ya. Terus apa namanya, dan mungkin pada era itu juga belum ada platform lain di era yang sama dengan MIRC yang udah menampilkan profil secara nyata gitu ya. Jadi bisa dibilang pengguna internet pada zaman itu ya anonymous, lo nggak akan tahu siapa lawan bicara lo gitu kan. Nah, terus kalau gua lihat, atau lo mungkin punya pandangan lain, pengguna MIRC itu siapa aja sih? Kalau pandangan gua cuma 2 tipenya. Satu pengguna di dalam kamar, satu pengguna warnet. Iya. Cuman 2 itu aja kalau menurut gua sih. Ada lagi nggak kira-kira? Enggak sih. Dan penggunaannya emang rata-rata lebih besar orang. Kalau zaman dulu ya, lebih besar orang untuk pergi ke warnet daripada memakai internet di rumah. Karena pada saat itu hanya orang-orang tertentu yang punya internet gitu, koneksi internet di rumah. Iya. Iya, tapi secara garis besar benar-benar hanya dua tipe itu kan? Dua tipe itu. Pengguna di kamar tidurnya, dan pengguna di warnet gitu. Iya kan? Iya. Jadi nggak ada tipe lain kayak misalnya orang bawa laptop di kafe
MRC-an gitu belum ada kayaknya ya. Nggak ada. Apalagi di device lain gitu ya. Iya. Device lain juga kayaknya belum mensupport atau belum ngedukung tuh. Karena Ada MRC. karena emang belum ada device-device yang seperti Ya, sekarang kan. kita belum ngomongin sekarang Iya. nih. Baru kedua. Terus itu dari tipe orang-orangnya. Cuman 2 setuju ya. Setuju. Terus kebanyakan orang menggunakan internet karena apa pada saat itu? Kalau gue sih dalam pandangan gue, 1, nggak bisa tidur. Jadi Iya. para insomnia itu berkumpul tuh di MRC. 2, orang yang nggak punya teman di dunia offline. Akhirnya dia nyari teman online. 3, orang yang emang udah biasa bergaul, udah punya banyak teman mungkin di offline, tapi kurang, terus pengen nambah online gitu. Nah, kalau gue sih karena kalau gue pribadi karena gue ngerasa pada awalnya ini karena platform baru, wah ini gila bisa ngobrol nih lewat internet sama orang-orang yang kita nggak kenal gitu. Kalau gue awalnya begitu, wah seru nih. Akhirnya begitu udah nguasain si MRC ini, baru ngerasa ya mulai kenal-kenal orang yang tadinya kita nggak kenal, akhirnya jadi kenal gitu Secara online. secara online. Tapi pernah ada pengalaman? Tapi nggak yang tadi kayak lu sebutin yang kayak kalau yang pertama insomnia oke lah. Tapi gue tetap ke warnet tuh, no. Iya, makanya berarti lo susah tidur, Iya. terus tapi- lo iya. jalan ke warnet. Iya, tapi kalau yang kedua yang Nggak punya teman di nggak punya teman di offline tuh, Lo nggak mengalami di diri lo. gue nggak. Tapi ada orang seperti itu kan? Yang misalnya dia, Kayaknya ada ya, pasti ada sih kayaknya. yang misal namanya juga anonymous kan? Iya, Kita nggak tahu anonymous, siapa dia. Dia cerewet gitu misalnya tiap di chatroom cerewet, kalau ngomong juga cablak misalnya. Ya. Tapi sebenarnya kenyataannya dia pada saat offline di dunia nyata dia pendiam, introvert gitu, Oh iya. ansos, Iya. ya kan? Oh ada. Masuk banyak kan? yang- Nah, iya. makanya. Ada yang Iya, gitu, kan? ada. Jadi tipe-tipenya kayaknya itu ya. Nah, terus itu berlangsung cukup lama tuh ya MRC ya. Oh lama lo. Berlangsung cukup lama. Tapi pernah nggak lo kopdaran gitu? Hah? Sering gua. Sering. sering yang pertama kenal MRC terus wah ini bisa ngobrol sama orang lain tapi beda tempat, beda. Akhirnya kenalan nanya siapa dia, di mana dia, akhirnya terus kan dulu zaman MRC juga udah bisa ngirim-ngirim foto. Oh bisa ya? DCC chat, DCC chat. istilahnya dulu DCC chat, Itu fitur. fitur dari MRC-nya. Oh. Nah, DCC chat dong gitu. Akhirnya DCC chat begitu. Ya yang namanya tipuan-tipuan anonymous tadi kan. Akhirnya dia ngirim yang foto yang beda sama dia gitu. Oh. Akhirnya begitu kopdar, Kok beda? kok beda? Banyakan zongnya nih. Enggak, tapi lo kopdarnya one on one apa rame-rame community gitu, rame-rame. One on one, Oh ya, One on cewek biasanya pasti. cewek. Oh, berarti niat emang dating. Ah iya, dating. Oke. Iya, iya, iya. Tapi ya itu kebanyakan zong. Iya, iya, iya. Kalau yang kopdaran community gitu pernah? Community pernah, Pernah. dan rame juga. Iya, jadi di satu. Kalau community itu lebih ke orang-orang yang gue temuin ini nih, teman-teman yang community ini tuh orang-orang yang lebih udah dewasa ke yang memakai MRC ini gitu. Iya, bentar. Ya. Pohon kecil. Apa? Pohon kecil. Lanjut. Dari MRC. Ya orang-orang yang community itu orang-orang yang udah lumayan dewasa menggunakan MRC. Ngerti nggak? Oh. Jadi orang-orangnya yang udah ngerti lo begitu memakai MRC mesti identify.
Jadi si nick yang lu pakai itu udah ke register gitu di servernya. Oh, ada ya? Ada Ibaratnya kayak verified account. verified account. Itu ada dulu ya, Bener, verified account. Nah, ini kalau ngomongin MRC ini gua ini khatam nih, no. Iya dong, cerita lah. Ya. Nah, jadi yang anonymous yang menakutkan itu sebenarnya begitu lu whois, kan ada fasilitas whois-nya gitu itu fiturnya tuh. Iya, dulu komen-komen MRC masih ada yang inget nggak lo? Wah, gue inget banget, no. Apa aja? Ada kalau di Dalnet, karena di Dalnet lumayan ketat kan. Server Dalnet nih. Server dulu tuh kayak room gitu ya? Server untuk connect ke ininya, connect ke MRC-nya. Oh, oke. Beda server dia nggak akan bisa ketemu? Nggak bisa ketemu. Oke. Ya. Nah, jadi server Dalnet ini lumayan ketat. Kenapa? Karena kalau lu nggak register nama lu, orang-orang begitu nge-whois lu, wah, ini caur pasti nih. Caur tuh artinya? Maksudnya dia unidentified gitu. Jadi nggak ketahuan nih orang sebenarnya pakai internet buat asal-asalan aja atau gimana gitu, menggunakan MRC atau gimana gitu. Terus udah, kenapa gue bilang community itu orang-orang yang lebih dewasa dalam penggunaan MRC, karena mereka udah ke-identify semua, udah tahu. Nah, terus komennya tadi apa? Komen-komennya ada /nickserve.dal.net buat ganti nick. Nickserve apa? Nickserve tuh apa sih? Ditulis, diketik gitu? Diketik. Nickserve. Nah, /nickserve. Oke. Oh, slash. Oke. Spasi, nick lo, terus .dal.net. Kalau udah lo belum register, nickserve, nick, register.dal.net. Masukin password belakangnya. Itu kalau udah register lo nggak akan bisa ganti nick? Bisa. Lo akan tetap bisa sebagai orang yang nggak register nicknya. Buat kepo-kepo stalking orang gitu. Tapi paling nggak itu untuk, ya itu tadi kayak verified account yang orang udah tahu. Verified account. Ya. Lo siapa gitu kan. Bahkan sedetail-detailnya orang yang udah ngerti MRC ini, dia udah tahu nih. Biasanya setelah nicknya itu kan ada ad-nya itu loh. Ad-nya, terus biasanya udah ada gitu di belakang ad-nya itu udah ada misalnya Rino gitu, atau Edo gitu. Wah, udah kelihatan nih Edo nih gitu ya misalnya. Sampai kayak gitu ya. Jadi gitu. Sebenarnya walaupun beda IP nantinya, lu di warnet mana, tapi kalau seandainya lu setting semuanya setelah nick lu, nanti ada lagi yang user apanya gitu yang menandakan itu sebenarnya lu gitu. Iya, jadi sebenarnya MRC walaupun habitatnya anonymous, tapi dia punya fitur-fitur tertentu untuk ngenalin orang-orang yang udah verified tadi. Buat ya itu ngenalin bahwa oh ini adalah lo gitu ya. Ya. Dan bahkan sempat dibikin, kalau komunitinya udah gede gitu, akhirnya mereka bikin webnya, membernya siapa aja sih gitu. Yang dicantumin cuma nickname-nya doang, begitu diklik teks, oh ada fotonya. Itu udah. Karena dia punya web. Karena mereka bukan dia yang punya web, tapi mereka bikin web. Iya, artinya komunitas MRC pada waktu itu walaupun secara platform base-nya dia nggak mendukung multimedia, akhirnya orang-orang di dalamnya yang punya keahlian, dia udah mulai tuh bakat bikin kayak semacam sosial medianya sosial media platformnya. Benar. Walaupun berbentuk website, tapi paling nggak udah naruh foto, artinya udah pengen menunjukkan keasliannya kan. Nunjukin keasliannya, terus nunjukin networknya udah gede nih. Si community ini gitu. Dari MRC ICQ. Gue nggak tahu tuh. Apa tuh? ICQ tuh kayak messenger, kayak Yahoo Messenger. Nah, gue baru mau sebut tadi Yahoo Messenger, tapi ternyata sebelumnya ada tuh ya. Sebelumnya ICQ. itu ada. ICQ. Itu messenger, itu chat apps ya. Tapi bikinan non giant company gitu ya, bukan Yahoo, bukan Google ya. Bukan. ICQ. ICQ. Nah,
sempat ada transisinya tuh dari apa MRC orang-orang terus convert atau pindah atau biasanya Oh enggak, MRC tetap jalan. nah MRC tetap jalan, ICQ tetap jalan, MSN, oh terus Yahoo Messenger. jadi Itu tuh nggak ada yang ditinggalkan. iya walaupun sebenarnya mereka ini mungkin saingan gitu kan, Mereka sebenarnya saingan. iya kan, Iya. ICQ, MSN Messenger sama Yahoo Messenger, tapi akhir-akhir somehow yang merajai pasar akhirnya Yahoo Messenger ya gitu ya. Ya. Akhirnya mati sendiri tuh pelan-pelan si Iya. ICQ sama MSN Messenger ya. Akhirnya mati sendiri. Nah, tapi pada saat Yahoo Messenger akhirnya rame, Hmm. MRC ditinggalkan nggak? Enggak. MRC tetap nggak ditinggalkan. Tetap ya. Tetap. Karena fun-nya chat itu nggak bisa ditemuin di Yahoo Messenger. Kalau Yahoo Messenger tuh lo udah tahu Temen ke bakal teman-teman semua kan. Nggak ada sebenarnya di Yahoo Messenger tuh kayak chat room juga, tapi yang Oh ada ya. ada, tapi nggak semenarik MRC. Jadi orang-orang Yahoo Nggak. Messenger dipakai, Nggak MRC se-worldwide MRC kali. nggak se-worldwide MRC. Di MRC lo bisa asal masuk ke room mana, Oh, bisa. asal gabung gitu Bisa. kan. Heeh. SKSD. Nah, dulu di MRC itu kesini-sininya server Dalnet itu, wah itu sampah, alay semua gitu. Kalau zaman sekarang istilahnya ya. Lo pernah ingat gak sih sampai ada room yang cuman tebak-tebakan doang isinya? Yang sampai orang Ini, mikir, iya scramble. iya, Ya, tebak-tebakan yang di kata situ gitu. orang cuma main-main tebak-tebak, Iya. nyusun-nyusun kata doang. Iya, nggak Iya. ngobrol nggak apa, Iya. cuman tebak-tebak kata terus akhirnya dari apa sih dari kan karakter di dalam keyboard tuh kan terbatas ya, Iya, bener. cuman ada huruf sama simbolik khusus kayak underscore terus dash slash gitu kan. Nah si simbol-simbol di dalam keyboard itu akhirnya disusun kayak nyerupain gambar orang gitu. Oh iya. itu kreatif loh menurut gue. Dia niat cuy, Iya. bikin kayak orang rokok lah. Set nih, ngabisin berapa lama waktunya. Oke. Dari Yahoo Messenger cukup lama tuh dulu. Yahoo juga mungkin kepengen kayak Google sekarang ini gitu. Jadi dia bikin kayak mail service pasti ya. Terus Messenger, terus ada lagi kayak mailing list tau nggak? Yahoo Groups. Iya. Itu juga sempat ngetren ya. Iya, ngetren. Walaupun kesini-sini akhirnya apaan sih ini kayak nggak guna akhirnya fungsinya dikit banget ya. Tapi dulu sempat ngetren ya. Sempat. Dari cuman teman-teman doang, dunia kerjaan gitu kan, sampai akhirnya job posting tuh di Yahoo Groups lumayan rame. Nah karena Yahoo Messenger juga berkembang tuh, pernah tahu nggak lo namanya Camfrog? Wah. Iya kan? Buka dong say. itu kalau gue sadarin akhirnya itu cikal bakal Bigo Live kali. Bigo. Iya. Dan itu kan sih bakalnya Bigo. Oh. Nah, kayak Maksud gue gini, kayak mailing list tuh kayak cikal bakalnya grup Yahoo Messenger, grup WhatsApp nggak sih? Jadi kan Iya, Yahoo Messenger, iya. kalau mailing list tuh kan sebenarnya lu kegiatan apa? Wah, ini kita bareng nih, kita bikin mailing list deh gitu. ya, Akhirnya semua kegiatan kan tercover di mailing list itu semua kan. ya walaupun mailing list itu nggak real time. Nggak real time. Ya, jadi misalnya lo posting hari ini, terus teman-teman lo baru posting lagi, baru reply lagi besok atau 2 hari lagi, sesempatnya aja, ada waktu buat buka internet aja Iya, gitu kan. Iya. Nah, tadi lagi bahas Camfrog. Gue waktu dulu nggak habis pikir ada orang yang live, itu live nggak sih? Live kan, di depan kamera. Real time. Tapi itu one way gitu, one way interaction. Jadi dia nggak tahu siapa aja yang nonton Review dia, Iya. dia nggak komunikasi, tapi dia show aja gitu, iya kan? Ada ya orang begitu ya. Dan lo sempet ngerasain ya? Gue pikir gue doang no. Ya dulu
aplikasi sejenis mungkin banyak ya. Kalau nggak salah yang buatan Yahoo official ada juga. Camfrog tuh third party kan, third party yang nge-plugins atau nebeng ke platform Yahoo Messenger, gitu nggak sih? Oh enggak. Di luar ya? Camfrog sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Nggak terpati itu. Oh, bukan plugins ya? Bukan. Oh, nah kalau nggak salah Yahoo juga bikin kan fitur serupa yang bisa show gitu. Enggak ya? Nggak tahu gue. Cuma ada emang chat roomnya, tapi gue nggak. Tapi dulu Yahoo Messenger udah ada fitur ini kan, cam to cam kan? Oh iya. Itu yang jadi Iya. cikal bakal Iya. video call Video call. sekarang ini Iya, ya. Bener, iya. Udah ada ya? Wah, Tapi dulu bisa voice nggak? Bisa. Bisa. Ya kali ngeliat cuma. Ya Cuma enggak. gitu doang. Kalau gua nggak salah dulu cuma video dan ngetik man. Ada voice-nya. Oh ada ya? Ada. Lu juga begitu pakai. Lu apalkan dulu yang headset yang bawaan Walkman Iya. yang kecil doang di sini. Iya iya. Bulat. Iya. Nah, itu kan biasanya suka ada mic-nya. Iya iya. Oh bisa ya voice. Lancar dulu. Lancar banget. Kalau videonya kan dulu paling resolusi nggak nyampe 640 480 kan, mungkin Iya, di bawah kecil. itu kan. Jadi Iya. ya orang cukup puas dengan ngelihat muka lo kayak apa sih, postur badan lo kayak apa walaupun pecah-pecah. Tapi oh iya bener ini orang yang gua selama ini kenal, Iya. chatting gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau voice lancar ya. Lancar voice-nya. Terus apa lagi yang lo Ya itu yang dari zaman Yahoo Messenger itu yang orang mengenal voice chat kan. ya, Itu awalnya sebenarnya. di era itu apalagi yang lo ingat? Kita belum masuk ke era sosial media nih. Gue cuman mau ngebatasin fase pertama dan fase kedua at least di Indonesia ya. Cuman gue rasa di Indonesia juga menyadur habitat-habitat online community di Amerika gitu, di luar negeri atau ya gue bilang yang cukup besar karena inisiatornya atau pembuatnya dari Amerika gitu. Gue rasa habitat-habitat di Indonesia juga Tapi kurang dulu lebih sama. banyak ya penyedia email gitu. Iya, kalau Lo email pasti nggak Nggak lebih dari selalu. satu kan email lo. iya, dan nggak selalu bikin dari Yahoo, MSN Iya. atau Google. Iya. Banyak juga ya Gue pikir lo taunya yang kayak Yahoo, Free mail. Oh, yang enggak. gede doang. Gue sempet bikin kayak marijuana.com. Ada love mail. Iya, love mail. Oh iya bener ya. Iya iya iya. Gila, isinya begitu dibuka inbox lu love gitu. Ping. Apalagi yang lo Apalagi ingat? ya? Sebelum masuk ke era sosial media. Yang paling itu sih berasa MRC doang sih. Nah, yang lo rasain pada saat itu era pertama itu ya. Yang kita sebut online community atau bahasa sekarangnya netizen pada saat itu sifatnya gimana? Tuh. Kalau gua sih ngelihat karena tadi ya segmented banget, karena cuman orang yang nggak bisa tidur, orang yang nyari temen, dan community-nya cuman orang yang ada di kamar dan orang di warnet. Akhirnya solidaritasnya cukup tinggi nggak sih? Dan nggak ada dulu kayaknya hujat-hujatan, Iya. saling ejek, Karena rasial. karena nggak ada. Oh tapi di MRC juga ada sih yang hujat-hujatan kayak channel-channel gede gitu, chatroom gede yang misalnya kayak Jakarta gitu. Oh Isinya hujatan-hujatan juga sih. jadi emang sifat-sifat itu udah ada dari dulu ya? Ada dari dulu, cuma kan nggak kalau yang netizen sekarang kan ada objek dihujat. Kalau zaman dulu kan dia ngehujat orang yang anonim juga, tapi ya gitu saling serang-serang aja gitu, Serang tanpa tahu yang diserang siapa. yang diserang siapa gitu. Dan apa namanya, nggak melulu ke serang fisik atau serang background Iya. gitu, nggak ya, asal Nggak ada. asal ngebacot aja gitu. Asal ngebacot aja. Iya. Mungkin itulah cikal bakalnya dari dulu.
Iya. Tapi udah ada yang jelas ya. Ada. Walaupun peraturannya hukum yang mengikat itu nggak ada gitu. Nggak Jadi ada. dulu gue juga agak menganggap bahwa dunia internet itu dunia bebas, dimana lo mau ngomong tentang apa, mau nyampein aspirasi sedalam apapun, apa yang ada di otak lo bebas-bebas aja sih di internet ya. Dulu ya gue nganggap Iya, begitu ya. iya. Jadi lo mau istilahnya lo mau telanjang terus foto diri lo di internet juga orang ketawa-ketawa aja gitu. Iya. Gue nganggapnya begitu dulu. Emang begitu. Emang begitu ya. Dan isi otak di kepala orang yang bakal lo duduk di depan komputer itu ya dia pengen kebebasan. Iya. Pasti. Iya. Wah, gue nyari ini ah. Gue Makanya. berharap ada. Gue pengen nyari ini telanjang misalnya. Wah, gue berharap ada gitu. Iya, akhirnya dunia internet pada saat itu adalah apa ya? Untuk nyari sesuatu yang nggak lo temuin di dunia nyata gitu. Ya. Kayak tadi lah contohnya, salah satu karakter penggunanya adalah orang-orang yang mungkin nggak punya teman di dunia offline, di dunia nyata, tapi bisa jadi ketika dia masuk ke online community base, wah, ini banget apa namanya, friendly banget Friendly gitu kan banget. ya. Heeh. Oke. Nah, mungkin kita coba masuk ke fase kedua. Hmm. Dulu muncul, kalau nggak salah, nggak tahu kalau ada sebelumnya ya, tapi yang nge-boom Friendster yang jelas ya. Wah. Itu Gila. boom banget tuh ya. Di dunia online itu. Kalau Friendster nggak ada, Facebook nggak akan ada sekarang. Makanya itu cikal bakal Cikal sosial bakal media. ya, dia yang memulai duluan itu. Ya, walaupun bedanya adalah, tapi ini anggapan gue ya. Dulu gue anggap Friendster lebih ke family trees atau friend trees gitu. Artinya inner circle lu aja. Gue ngeliatnya sih gitu ya. Jadi ya teman-teman lu yang di dunia nyata itu adalah teman-teman lo di Friendster. Ya. Kalau gue dulu seingat gue sebenarnya lupa sih display Friendster aja kayak apa, gue sebenarnya lupa. warnanya biru kalau nggak salah ya. Yang gue lupa sebenarnya dia ada mutual juga nggak sih? Oh, mutual, jadi kayak second Misalnya, circle. Ada nggak sih, lupa gitu? Iya, gue juga lupa. Nanti gue akan cari. Karena displaynya gue zaman tampilin. dulu kalau lu pengen nge-add Friendster seseorang gitu atau temen lu Harus mesti ada mutual. bukan, lu harus nanya emailnya dulu. Oh gitu ya. Friendster lu apa emailnya? Dan gua add deh, gitu. Ya nggak bisa langsung. Makanya gue lupa ada mutualnya nggak? Gitu. Iya, iya. Tapi Misalnya gue abis add lo gitu, misalnya terus nongol Nova apa enggak gitu, atau nongol Ayu apa enggak gitu. iya. Oh iya. Belum bisa langsung ngelihat di circle-nya, walaupun kita udah Iya. connected gitu. Iya. Belum tentu gue bisa ngelihat di circle lo ada siapa aja Iya, gitu iya. ya. Makanya modal email dong. Kalau emailnya ada, Tapi lo setuju nggak bahwa Friendster itu akhirnya menyerap lebih banyak lagi orang-orang yang sebelumnya belum familiar atau belum kenal online community, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, mencoba ikut masuk, kenalan dengan internet lah gitu. Si Friendster ini. iya. Iya ya. Iya, Yang setuju. tadinya mungkin pernah denger doang MIRC, pernah tahu Yahoo Messenger, tahu bahwa email itu ada gitu. Tapi kenyataannya dia belum pernah nyentuh sama sekali. Iya, bener. Nah, tapi pas ada Friendster, kok kayaknya seru. Ya. Sempat ngelihat ada temen buka, ada si ini, Iya. ikutan gitu. Tapi ada juga yang dia punya akun, fotonya foto dia posting sesuatu, tapi yang sebenarnya yang operate bukan dia gitu. Ada juga ya? Oh, ada emang. Ada. Oh, ada ya? Setahu gua ada. Jadi dia pengen eksis karena dia tahu teman-temannya ikutan, keluarganya ikutan. Tapi dia nggak bisa operate karena dia belum pernah bersentuhan dengan keyboard. Oh, Belum, jadi dia yang operate orang lain. Orang lain temennya gitu. Jadi dia Itu karena dia nggak ngerti gitu. Iya. Oh. Dulu pengguna MRC rata-rata pasti punya Friendster. Ya. Dan
Tapi orang Akhirnya- pengguna Friendster belum tentu main MRC. Yes. Ya makanya akhirnya mungkin itu titik baliknya dunia online memperlihatkan wujud aslinya ya. Kenapa kita masukin Friendster itu ke fase kedua mungkin karena yang sebelumnya di era MIRC dan teman-temannya itu online community itu terbiasa anonymous habitatnya. Terus dengan adanya Friendster masuk kayak dibiasain bahwa pengguna internet online community juga harus menampakkan wujud aslinya Ya. dari karakter, dari sifat, dari foto sehingga penggunanya ya namanya juga nama asli kan. Ya dan teman-temannya juga teman-teman asli. Jadi orang bisa tahu, si ini ternyata kenal sama ini, si ini ternyata saudaraan sama si ini. Jadi benar-benar merefleksikan hubungan asli si orang tersebut gitu di Friendster. Ya, terus dulu kita pernah dengar juga ada Multiply ya. Iya. Tapi gue nggak terlalu ini sih Multiply. Iya. Tapi cukup meramaikan kan ya. Cukup meramaikan. Dulu yang gue inget di Multiply itu akhirnya jadi sosial media favorit untuk teman-teman yang suka traveling karena dia kalau Friendster itu lebih. Tapi lu ngerasa nggak sih nggak terlalu ini? Iya. Cuman buat orang-orang tertentu, gue termasuk yang ngegandrungin karena itu gue demen foto, tapi bukan foto gue gitu, bukan selfie atau bukan foto gue tahu potret zaman itu loh. Jadi gue foto apapun objek yang gue suka, akhirnya gue naruhnya. Kalau ke Friendster nggak mungkin karena orang ngelihat di Friendster adalah pengen ngelihat foto lu kan. Iya. Nah, akhirnya gue taruhnya di Multiply dan di situ semacam kayak apa ya? Kayak bisa mini website lah, mini blog gitu. Jadi bisa bikin album foto kan? yang ada Multiply captionnya. itu lebih ke kayak blogspot gitu kan? Iya, Berarti kan? kayak blog atau mini website. Jadi bahkan dulu addressnya atau URL-nya Multiply itu bisa pakai nama kita sendiri. Jadi misalnya ahmadbadroni.multiply.com gitu. Jadi udah benar-benar kayak website lo sendiri, tapi sebenarnya lo nebeng domain gitu. Jadi itu istimewanya Multiply pada saat itu. Cuman akhir-akhir entah kenapa dia terus ke marketplace jadinya gitu. Bukan marketplace sih, jadi banyak orang jualan di situ. Akhirnya make si album-album yang kayak blog tadi untuk jualan akhirnya. Iya. Dan lambat laun ditinggalkan orang-orang karena mungkin Justru gue taunya Multiply dibuat buat jualan. Akhir-akhir. Ya. Terus dulu di saat bersamaan kita dengar juga ada MySpace. Wah iya. Banyak apa juga loh Nay. Itu sosial media juga sebenarnya. Jadi sebenarnya itu mirip-mirip dan nggak ada bedanya. Yang mengubah atau memberikan jalurnya adalah si pengguna sendiri. Friendster tetap sebagai sosial media antar teman dan antar keluarga. Multiply tadi yang kita sebutin ke traveling dan akhirnya ke jualan. MySpace akhirnya dimanfaatin buat anak-anak band. Iya. Iya kan? Iya. Karena mungkin awalnya nggak tahu kenapa. Karena mungkin dia bisa modif background gitu kan. Friendster juga bisa no. Makanya, cuman nggak tahu kenapa akhirnya. Karena ada media streaming berapa detik gitu buat naruh sampel lagu misalnya di page-nya. Friendster. Bukan di MySpace. Oh iya. Oh iya gue sempet naruh lagu-lagu gue juga di situ. Iya, kan? MySpace iya. Ya pada akhirnya tuh waktu itu banyak band-band indie macam-macam tuh punya MySpace. Iya. Jadi kayak profil wajib lah buat band-band indie. Dan user lain bisa download kan nggak salah ya? Bisa kan? Iya, si sampel musiknya tadi akhirnya bisa streaming dan bisa download. Itu. Terus udah tiap buka page, waduh. Mata gue capek men karena displaynya aneh-aneh, ada yang serem-serem, warnanya nyampur aduk, hitam, merah, ungu, Nyala-nyala. Iya. Terus ada gue malah ngerasanya setelah pakai Friendster terus lebih berasa
dari Friendster ke wah tiba-tiba udah ke Facebook gitu. Jadi kayak yang lu sebutin Multiply, kayak MySpace, kayak lewat doang. kayaknya. Atau lo punya akun? Yang gue ingat MySpace gue punya. Hmm. Kalau yang Multiply kayaknya gue nggak punya kayaknya. MySpace ya, gue pernah naruh lagu, terus ya nggak berasa tetap ketutup sama Friendster ini. Iya. Ya, MySpace ini gitu. Tapi Karena memang Friendster di eranya merajai banget ya. belajar. Di fase kedua ini, di era ini, khususnya di Indonesia, muncul lagi nih satu online community web based tapi dia, dan menurut gue cukup besar dan lama. Kaskus. Waduh. Iya nggak? Walaupun dia Kaskuser. walaupun dia nggak seinteraktif. Tapi itu yang pertama tuh, Nek. Mungkin nggak pertama kalau menurut gua, karena dia web based, forum. Web based tapi forum dan luas cakupannya. Nah, bukan pertama, tapi kayak tagline-nya the largest Indonesian community. Yang pertama apa menurut lo? Yang kayak Kaskus. Yang nggak nge-boom, gue juga nggak tahu. Tapi gua rasa dia bukan yang pertama. Ada lagi lah yang mencoba bikin forum di Indonesia, tapi Kaskus lah salah satu. Di situ ada, Bisa dibilang sejarawan ya kalau di ada internet Indonesia ya. apa? jual beli, forum berbagai macam topik, dari Iya. IT lah, sosial politik lah, Iya. otomotif, Kayak fashion, karir karir, lengkap deh. sampai yang paling terkenal adalah BB17. Yang akhirnya, Itu akhirnya berdiri sendiri nggak sih? 17tahun.com. iya karena ke-ban. Oh iya sih. Ke-ban di Iya. Kaskusnya karena semakin besar dan semakin high profile ya Kaskusnya, semakin dilirik, wah ini ada isi-isi yang kurang mendidik, akhirnya ke-ban, ya dia pecah sendiri komunitas itu gitu. Iya. Akhirnya di Kaskus penggantinya adalah Nightlife. Tahu lah Nightlife. Oh iya. Tapi ya itu sempat booming dan lama ya, karena besar dia dan cukup setia ya, sampai istilah-istilahnya ke bawah atau ke offline kayak cendol kan gitu. Cendol Karena kan. istilah agan wati itu kan juga akhirnya itu dari Kaskus gitu sebenarnya. kepake juga ke dunia offline, ke tongkrongan gitu kan. Iya. Terus kayak zaman kalau kita balik ke zaman sekarang, kalau lo misalnya mau belanja di OLX misalnya, mau COD-an, tetap bahasanya agan juga. Iya, makanya itu jadi Itu kayak bawa bahasa dari kasus baku itu. untuk jual beli kan. Ya. Apalagi tuh? Apalagi? Gue lagi mikir nih. Masa langsung masuk fase ketiga? Masuk fase ketiga, ya itu yang kita lihat sekarang ini. Tapi sebelum itu pasti ada lagi. Di era itu muncul kali juga ya forum jual beli OLX itu tadi yang lo sebut ya. Oh, gue tahu satu. Walaupun ini sebenarnya bukan online community base, tapi menurut gue punya andil juga akhirnya menyerap, seperti halnya tadi Friendster gitu ya, menyerap orang-orang yang tadinya nggak familiar terus masuk ke dunia online atau internet. Counter Strike kalau menurut gue. Kenapa dia punya andil? Orang-orang yang tadinya menurut gue ya, orang-orang yang tadinya nggak familiar dengan dunia komputer gitu, dunia warnet lah, akhirnya mengenali. pertama dari sound kan. Iya. Gitu kan rame, terus apalagi dulu yang paling menonjol adalah kalau siang, kalau sore mungkin nggak menonjol karena di setiap gang, di setiap wilayah rame, hype juga. Tapi kalau udah di atas jam 11 malam, apalagi di atas jam 1 malam, yang rame nih warnet doang men. Akhirnya orang kan apaan sih tuh, masuk pada seru sendiri gitu kan. Iya, tapi kan itu nggak
nggak bentuk social network ya. Betul, Iya nggak tapi sih? Heeh. orang berkenalan dengan monitor, berkenalan dengan Ya, keyboard. ya. Dari sekali dua kali At dia least dia bisa mengoperate komputer lah akhirnya. enggak, gue yakin orang ketika ada di dalam satu game center dulu kayaknya belum ada khusus game center deh. Jadi game centernya dulu juga sebagai warnet gitu loh. Jadi at least pada saat walaupun dia masuk ke game center itu untuk main CS-nya 3-4 jam atau katakanlah 6-7 jam, adalah diselingin 1 jam cek-cek email, Ya, bikin email, akhirnya dia Ya, atau kalau nggak pas lu mati, lu bosan. balas dulu Yahoo Messenger lu misalnya, Nah, ya kan? ini kenalan kan dia Ya. sama dunia internet. Dan gue yakin setiap user Counter Strike itu akhirnya punya Friendster juga. Iya. Iya kan. Iya. Akhirnya dalam dia time consuming di game center di warnet itu 70% main CS, 30%-nya internetan. Iya. Jadi itu tadi menurut gue dia punya andil juga gitu buat narik orang di Indonesia gitu ya berkenalan dengan dunia internet. Iya benar sih. CS. Habis itu setelah eranya CS ya masing-masing deh tuh, ada yang tetap di gaming, ada yang udah selesai jadi dia internetan doang gitu, macam-macam udah mulai variannya banyak, tapi penggeraknya CS menurut Dan gue. dulu macam-macam juga tuh paketannya di warnet tuh, yang misalnya ceban 3 jam sampai subuh. keluar kayak dugem gini, sepet mata kayak lu ngapa-ngapain kayak basian apa gimana gitu. Iya, paket-paket lah gitu. Nah, fase kedua ada perubahan nggak menurut lo secara karakter? Fase kedua ini yang Friendster tadi kan? Iya. Friendster, Kaskus, Counter Strike, Multiply, MySpace. Perubahan sih enggak, maksud gue di perubahan di orang-orang sih enggak kayaknya. Cuma makin banyak aja. Makin banyak dan berkembang aja, dan masih makin banyak pilihan. Iya. Gitu. Iya. Jadi begitu lo mau pakai internet, bukan hanya browsing lagi. Oh dulu gue inget banget zaman awal-awal gue kenal internet ini, satu lagi nih gue kayak DCC chat nih, atau gue dapat DCC chat, yang tadi lo bilang itu. atau kalau enggak gue dikirimin foto lewat email gitu misalnya. Itu karena dial up, buka foto segede resolusi gede misalnya, anggaplah resolusi gede zaman itu 720 tuh udah gede menurut gue. Itu 1 jam itu udah, baru pas ngerokok dulu, pas duduk lagi ke booth internetnya, ternyata baru hitung. Padahal udah sempat keluar dulu ngobrol. Iya, jadi dia kayaknya ngedownload satu pixel-pixelnya satu-satu gitu. Pas masuk lagi, Baru seperempat. baru hidungnya. Padahal paket gue udah mau habis nih. Ngambil paket 5 jam, sejam buat buka foto doang. Udah lu ngirim satu aja gue bilang, jangan ngirim banyak-banyak. Gitu, jadi nah begitu masuk ke fase kedua yang tadi lu bilang orang perubahan sih nggak ada, tetap MRC tetap menjaya di bidangnya dia. Masih belum mati Friendster MRC masih tetap jaya. Yahoo Messenger tetap dipakai orang, MSN tetap dipakai orang, ICQ udah enggak. ICQ udah enggak, terus Friendster, terus mulai mengenal Kaskus segala macam gitu-gitulah. Udah enggak. Ini MRC itu mati ketika Facebook. Begitu orang pakai begitu orang pakai BlackBerry. Oke. Berarti mau nggak mau alur ini itu gue ngerasain banget. Berarti alur membawa kita ke fase ketiga nih, karena lo udah nyebut-nyebut Facebook. Gue nandain karena gue rasa fase kedua udah habis nggak sih? Ada nggak lagi nggak lo? Setahu kita. Ya. Gue yakin orang lain pasti punya
punya in between gitu. Oh di fase itu ada juga tuh ini. Oh salah lu no, Iya. sotoy lu. Ini ada gue tambahin lagi nih. Di komen aja udah. Ya, so cihuy aja. Ya, masuk fase ketiga. Dari gue sendiri fase ketiga penandanya adalah Facebook. Menurut gue, ya itu pembawa juga tuh. Kenapa gue bilang Ya. fase ketiga, pembawa massa lah, pembawa massa. Jadi orang-orang yang sama sekali nggak. Tapi zaman Facebook nongol tuh device belum ada ya. Oh belum, kita belum ngomongin Ya. belum ngomongin device, Ya. belum ngomongin platform aja dulu. Nanti kita masuk ke situ. Nah, Facebook. Kayak apa? Orang pakai Facebook itu kayak jadi gue mesti punya, Ya, kayak kebutuhan jadinya. ya. Ya, Satu nggak sih? syarat sosial lah. Mm-mm. Ya, itulah kenapa Dan gue bilang akhirnya itu Facebook masuk itu benar-benar boom, si Friendster follow it langsung. boomnya itulah yang bikin akhirnya gue mengidentifikasi inilah penanda fase ketiga. Ya. Karena begitu banyaknya akhirnya orang-orang yang sebelumnya sama sekali kita nggak berpikir dia untuk masuk ke online community, akhirnya karena syarat sosial tadi masuk lah tuh. Jadi isinya bukan lagi orang-orang sepantaran, teman-teman kita, saudara-saudara sepupu kita, tapi orang tua, guru-guru, Iya, ada semuanya. teman-teman atau teman-teman dan keluarga kita yang di daerah mungkin semua bikin tuh di situ keseruannya. Justru sebenarnya internet itu berkembangnya agak lama menurut gue. Agak lama maksudnya gini. Zaman gue punya Friendster atau gue udah daftar Facebook, teman-teman gue di daerah yang sepantaran gue tuh belum pada punya gitu. Artinya karena si internet di daerah gue tuh belum seheboh di Jakarta gitu. Belum sefamiliar di kota-kota besar. Belum sefamiliar di kota-kota besar gitu. Jadi begitu ya emang begitu udah masuk Facebook deh, emang internet kayak provider apa gitu, ISP apa yang masuk ke daerah gua gitu. Ya, Akhirnya baru pada bikin ya. internet. Di zaman Facebook ini device mulai berubah dari tadinya handphone yang non multimedia, Symbian. ya, apa istilahnya Symbian. Kayak kita pernah dengar Nokia dulu, Motorola, ya. Terus masuklah era BlackBerry. Dan mulai mendobrak lagi aplikasi chat Yoi. BBM ya. BBM dan habis itu udah MRC mati langsung. Tapi Yahoo Messenger tetap ada. Yahoo Messenger tetap ada. Akhirnya orang download Yahoo Messenger di BlackBerry-nya dia gitu. Tapi ya walaupun lambat laun akhirnya kemakan juga sama BBM. Dulu juga segmentasi tuh ya. Jadi Yahoo Messenger mungkin buat kerjaan, BBM buat social life gitu ya. Ya. Jadi segmentasi, mereka punya segmennya sendiri sih. Pengguna akhirnya memilah-milah mana lebih cocok gitu. Tapi dua itu tetap ada, tetap eksis. Tetap eksis. Dan orang-orang lebih banyak akhirnya lebih banyak memakai BBM karena ngerasa udah lebih ini internet. Gue ngerasanya ya, kalau gue pribadi ini koneksi internet yang paling settle menurut gue, yang lo terkoneksi sama orang-orang tanpa harus yang oke lah, Yahoo Messenger masih ada gitu, tapi kayaknya dengan BBM ini lo udah oke banget deh gitu. Karena BlackBerry ini juga di Indonesia ya, yang pertama kali ngasih paketan ya nggak sih? Ya. Jadi selain dia memberikan providernya ya. Jadi selain dia memberikan device yang memfasilitasi kita untuk istilahnya bawa komputer kemana-mana, bawa internet di mana-mana, kapanpun, tapi juga ngasih paket data ke kita ya untuk mendukung device-nya tadi. Yeah. Sehingga yang tadinya berinternet harus di laptop, di
di PC itu dan harus di rumah atau di kantor atau cari wifi di cafe, akhirnya dengan BlackBerry kecilin, jadi dia BlackBerry. mulai bisa anytime anywhere gitu ya. Akhirnya bisa browsing, bisa Itu juga mungkin yang akhirnya memaksa provider-provider internet di Indonesia buat bikin apa istilahnya pasca bayar dulu ya. Jadi orang berlangganan sekali bayar lamsam gitu, Ya. bayar paketan itu yang Ya. disebut paketan bayar lamsam, tuh. lo pakai internet unlimited. Mm-mm. Itu merubah juga ya pola Merubah berinternet banget. Ya. di Indonesia ya. Mulai ada tuh ya akhirnya jadi kayak lo bilang tadi, jadi kayak syarat sosial gitu ya. 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 Terus mulai ya zaman BBM itu kan masih medsosnya masih yang mengungguli ya masih Friendster, masih Facebook doang kan ya? Facebook. Masih Facebook Ya doang. cukup lama lah dia. Cukup lama. Dia sama apa bersanding ketat dengan tadi yang kita sebut MIRC, durasinya secara durasi Iya. dan cakupan masanya sama dengan MIRC, Friendster gitu ya. Ya. Ya, Terus kayaknya begitu zaman BBM udah ya. Maksudnya nggak ada yang iya karena entah kenapa BBM juga bukan BBM, BlackBerry juga banyak keterbatasan. keterbatasan ya. Akses Facebook via browsernya BlackBerry itu nggak enak. Kok via browser? Iya, via browser nggak enak. Nggak enak. Terus dia nawarin aplikasi juga, Iya. sama nggak enaknya menurut gue. Banyak keterbatasan, entah dari Lo mau mikirkan nggak enaknya setelah lo compare dari zaman sekarang bagaimana? Apa zaman Compare. dulu lo ngerasa emang wah lebih kalau untuk Facebook sih mending kayaknya di browser di PC aja. iya gitu. Oh. Jadi dia memberikan apa fasilitas mobile, Hmm. tapi nggak maksimal. Ya. Bukanya lama, Bukannya lama ya. terus apa cakupan displaynya nggak kurang enak lah gitu. Mm-mm. Nggak banyak fitur-fitur yang bisa kita buka di PC untuk dibuka di mobile-nya BlackBerry. Iya, bener gitu. sih. Facebook itu sebatas wah ada notifikasi apa nih? Iya, akhirnya sebatas Ternyata notifikasi. komen, Ya, ternyata apa like foto. tapi nggak bisa explore nggak bisa explore yang bener biasa sih. kita lakukan di PC gitu, Iya, benar. atau di laptop Masih tetap menang PC ya daripada device waktu itu ya. daripada BlackBerry. Ya. Sampai akhirnya muncul nih Android dan iOS. iOS. Nah, disinilah nih. Menurut lo lama nggak BlackBerry umurnya? Enggak. Enggak ya? Nggak. Iya bener sih. Dibanding era Symbian tadi aja, kayak Masih menang Symbian. masih Iya. menang zamannya Nokia dan Motorola Ya. secara durasi ya menurut gue ya. Tapi sempat BlackBerry sempat angkuh lah maksud gue. Oh iya. Wah lebih oke. Karena messengernya tadi. Mm-mm. Dan entah gimana Herman, entah gimana menurut gua yang ya gua ngerasa waktu itu udah cukup lama berkecimpung di online community ya, dan Ya. lama berkecimpung di dunia internet. Awalnya gua ngeliat BlackBerry biasa aja, nggak istimewa. Jadi bisa dibilang gua convert atau pindah ke BlackBerry-nya tuh telat gitu loh. Teman-teman gue udah pada pakai BlackBerry terus sudah saling nanya, BBM lo apa, minta pin dong gitu. Gue ngeliat, gue disetanin gitu, dong lo daripada SMS mulu, sekarang semua orang udah BBM-an kali. Nah, gue mikir istimewanya apaan sih? Messenger doang gitu. Sedangkan Messenger kan tadi kita udah Iya. udah dapat kenikmatan dari zaman IMRC, Ya. Yahoo Messenger dan lain-lain gitu. Kalau mau messengeran gue YM pada saat itu ya. Dan tetap PC. Tetap isi, Tetap ya, isi. tetap isi. Gue menganggap kalau komunikasi mobile ya udah SMS atau telepon aja gitu. Iya.
pakai Symbian itu Ya, tadi. gue sempat ngerasa kayak gitu sih. Lu agak bebal juga waktu itu yang kenapa sih lu nggak pakai BB gitu? Apa sih? Nggak, ya pokoknya lu sempat ngomong apa gitu ke gue. Sampai akhirnya ya itu hampir sama kayak Facebook, jadi syarat sosial. Ya, Jadi benar. lo akan ketinggalan atau jadi ansos ketika lo nggak pakai device itu atau aplikasi itu. Gitu. Jadi memaksa orang untuk pakai. Gue begitu pertama kali mengenal iOS, gue pertama kali kenal ada device di atas BlackBerry itu ya iOS pertama kali. Gue nggak kenalin Android. Itu gara-gara teman gue, kayak ada produser gitu yang lagi main game basket gitu. Tss, wah, game apaan mas? Touchscreen gini. Itu yang perlu digarisbawahi. Touchscreen gini mas. Wah, gila nih. Nih device-nya daripada BlackBerry lo gini-giniin trackball mulu kan capek juga. Akhirnya lo dengan adanya iOS dan Android udah mulai touchscreen Secara device lebih advance ya. lebih advance. Ya. Nah, terus orang-orang mengajak gue untuk pakai Android atau pakai device lain BlackBerry itu karena banyak gamenya. Ya benar. Banyak gamenya dan free. Yes. Ngapain sih lu pakai BlackBerry? Iya. Akhirnya gitu. Ya itu tadi karena akhirnya kemunculan Android dan iOS itu membuka keterbatasan BlackBerry. BlackBerry. Bikin orang melek bahwa BlackBerry itu device biasa aja, nggak istimewa. Iya. Akhirnya walaupun akhirnya dia merambah ke aplikasinya juga masuk ke Android akhirnya. Iya sih ya. Itu sih biar eksis aja. Dan akhirnya Itu sebenarnya udah agak empot-empotan tuh dia. Orang-orang udah nggak mau pakai device-nya. Iya. Nggak ada lagi yang mau akses aplikasi BlackBerry Messenger-nya. Ya udah akhirnya BBM dipatahkan oleh WhatsApp ya. Itu hancur sih. Dulu gue menganggap bahwa WhatsApp adalah aplikasi murahan. Karena murahan tuh karena apa, no? security-nya less secure lah. Kalau BBM kita harus nanya PIN dulu. Tanpa tahu PIN kita nggak akan bisa ngechat. Kalau WhatsApp karena lu udah Nge-save di-save, nomor aja. ya. Jadi udah nomor handphone sedangkan lu bisa dapat dari mana aja, dari Kalau gua nggak- ping pun bisa. Kalau gue dulu nggak menariknya, ya gue juga nggak termasuk tertarik pertama kali first impression gue lihat WhatsApp nggak terlalu, wah biasa aja. Secara logo juga dia biasa. Nah, aja. Logo dan secara warna. looknya, secara anjing, hijaunya kayak hijau basi gitu, iya nggak sih? Kayak wah kaku banget nih, nggak oke nih. Gue masih tetap pakai BBM waktu itu. Iya, lebih luxury ya. Iya, Kesannya lebih masih, eksklusif lah. ya kalau lu telat dikit jawab masih berguna pingnya, ping gitu kan. Iya, iya. Akhirnya cuma ya gitu, dengan Karena sabar zaman. dan tekun lah. Ya, karena zaman ya itu karena Dari zamannya. komunitas membawa akhirnya, Ya. membawa kebiasaan. Ya udah ditinggalkan begitu aja ya si BBM-nya. Dengar-dengar sempat dibeli sama orang Indonesia kayaknya. Oh nggak tahu gue. Iya. Sahamnya kalau nggak salah. Terus Mulai itu dari chat apps, dari sosmed muncul dulu? kayaknya agak bersamaan ya antara Path dan Instagram. Instagram dulu, no. Instagram dulu ya, popularitasnya ya. Popularitasnya. Ya. Yang nongol duluan tuh Instagram dulu kalau nggak salah gue. Dan pertama kali dia bisa diakses sama orang tuh hanya pengguna iOS pertama kali. Oh, Jadi yang Android nggak awal-awalnya bisa belum bisa. akses Instagram. Nah, Web juga nggak bisa ya. web apa lagi? Ya, jadi memang dia dikhususkan buat pengguna mobile dan terlebih lagi adalah pengguna iOS. Yes, awal-awalnya iOS. Dan awal-awalnya Instagram digunain orang hanya untuk selfie aja ya. Justru penggunaan awalnya
kayak multipliety gitu awalnya no. Oh, Jadi traveling, jalan-jalan. traveling, misalnya lu hobi foto, jadi apa kehobian lo? Misalnya kayak lu hobi foto, lu upload. Jadi nggak ada orang yang dulu zaman dulu awal Instagram muncul tuh nggak ada yang istilah selfie itu nggak ada. Oh. Jadi apa yang lu temuin, lu foto, lu upload gitu. Dan bukan melulu orang-orang yang jago fotografi ya. Bukan melulu, iya benar. Dulu kalau nggak salah yang ada tempatnya sendiri tuh untuk yang Iya. foto-foto keren-keren yang high end ya. Iya. Either itu fn photographer.net. Oh iya, itu harusnya di-consider juga itu. Iya. Forum itu, walaupun tapi segmented banget sih. Dan yang ngerti kayaknya lu doang kayak. Ya maksudnya orang-orang yang Ya enggak, maksud gue lu pengen share ke gue untuk diobrolin, kayaknya gue nggak terlalu nangkep kan, karena lu yang pernah di dunia fotografer. Nah, anehnya adalah orang-orang yang memang familiar dengan perfotoan gitu ya, yang udah biasa ngupload di photographer.net, entah kenapa ketertarikannya untuk masuk atau posting karya-karyanya di Instagram juga nggak begitu gede awal-awalnya. Ya. Gue ngerasa sih gitu. Ya itu karena gue ngelihatnya Instagram mindsetnya adalah orang-orang selfie, foto-foto inilah, nggak begitu high end lah gitu. Karena mungkin zaman awal-awalnya kali, kalau mereka foto-foto akan memakan waktu, misalnya habis dia foto, iya betul. Jadi taruh dulu, dipindahin dulu Iya. ke director apa ke drive lo misalnya, iya baru copy lagi ke handphone, itu kan akan makan waktu Iya. kan. Sedangkan Instagram itu konsepnya lu foto dari handphone, no editing, no editing, ya langsung upload. Iya. Bedanya dia sama Path, kalau menurut gue sih, kalau Path adalah lebih ke timeline. Jadi lo bangun tidur, ya itu sih sebenarnya. lo listening to bla bla bla, lo watching to bla bla bla. Tapi sempet ini ya kayak balapan gitu, Balapan Instagram karena- sama Pet ya. Iya, karena akhirnya orang menggunakan dengan cara yang sama. Lo show off juga gitu di Path, padahal kalau mau show off ya sebenarnya letaknya di Instagram. Instagram itu nggak ada timelinenya kan, hanya ada waktu posting. Ya. Nah, ya, Karena mungkin orang-orang nganggapnya ya medsos ya. Ya. untuk show off. Untuk show off. Iya, Jadi, itu dia. Padahal sebenarnya kan kalau lihat dari displaynya Path tuh dia timeline gitu, Timeline. dari waktu ke waktu gitu. mulai lo sleep, Iya, wake up, atau udah nyampe di mana. iya. Ya itu yang kemarin kita bahas itu sebenarnya. Yang lo di mana aja dia otomatis check in gitu. Iya, check in. Nah, ngomongin check in dulu ada juga sebenarnya kayak Foursquare ya. Wah itu zaman BB sih sebenarnya. Oh, itu zaman BlackBerry. Iya. Itu check in juga kan ya. Check in, Kemana lo datang, dia otomatis akan ngenalin lokasi lo di mana gitu ya. Iya. Tapi sebelum Instagram ada lagi yang kita lupain Apa? Twitter. Setelah Facebook tuh Twitter dulu sebenarnya. Betul, setelah Facebook tuh Twitter ya. Iya. Karena microblogging ya. Iya, gue inget banget dulu zaman BB gue pakai Twitter yang ya heboh-hebohnya kayak Desta Vincent gitu. Saya tahu tweet apa Oh, sih? iya, Kan, oh, iya, gitu sih. iya. Itu zaman BB tuh. Iya. Ya, itu juga Twitter tuh mempopulerkan penggunaan hashtag ya. Yoi. Ya, sebelumnya metode pencarian dengan hashtag kayaknya belum populer. Nah, dengan Iya. Twitter, dengan adanya Twitter, gue dulu awalnya nggak ngerti apaan sih hashtag, terus Gue juga awal-awalnya. kalimat di Gue malah ngomongnya bukan hashtag dulu, crash. Loh, itu kan kalau di note kan iya, crash naik setengah. Iya nggak ngerti gue. nggak? Masa nggak ngerti sih lo? B crash kayak chord. Oh, Iya nggak sih? Iya, Iya itu kan? musik maksudnya. Bahasa musik iya, kayak B crash Oh, atau iya, iya. bemol. Iya, iya. Ya. Untung nggak lo bilang pagar. Bisa aja nyambung. Nah, ya
kalau udah di fase ketiga banyak lah, karena memang kita rasakan sekarang ya. Berkembang terus. Instagram, Twitter, Facebook yang sampai sekarang juga masih tune in, terus ada LinkedIn yang punya segmentasi sendiri, Ya. YouTube. Iya. Ya, cuman yang mau gua concern adalah itu tadi karakteristik penggunanya. Ya sekarang kita tahu akhirnya muncul undang-undang, akhirnya bisa jadi cambukan lu sendiri gitu. Akhirnya kita kalau flashback ke yang tadi kita omongin di fase 1, di mana para pengguna internet tuh ya menganggap bahwa dunia internet adalah dunia underground yang lo bisa Mau ngapain menuangkan aja. semua, mengapain aja lah gitu, bebas gitu. Nah tapi sekarang sama persis kayak di dunia nyata, lo ngomong juga harus Iya, itu beretika. tadi karena Masa yang semakin banyak. masa semakin banyak, usernya itu semakin banyak, dan berkembang terus yang efek dari berantem di internetnya inilah itulah, jadi kayak ini kayaknya lu masih boleh bebas tapi kayak masih kayaknya harus Harus ada payungnya. ada payungnya gitu, Harus harus ada ada yang aturannya. diurusin gitu, kayak netizen bangsat gitu kan, yang kalau ini dia komen terus karena dia yang masih API, ada undang-undang ITE gitu kan. Masih yakin nggak yakin? Nah, saya masih yakin nggak yakin gitu, yang ya Ya ibaratnya gini, kalau di dunia nyata lo buang sampah ada sanksi sosial, ya lo ngegampar orang kalau ada yang lihat juga ada sanksi sosial. Kalau ada yang lihat, jadi kalau nggak ada yang lihat ya lo ribut-ribut aja sih di jalan. Kalau nggak ada yang masalahin, tapi artinya itu sebenarnya ada hukumnya, ada aturannya. Nah gitu juga berlaku di internet gitu kan. Lo ngejek orang, lo rasis, lo nyinggung fisik orang. pada akhirnya internet juga kita harus hati-hati gitu ya, Iya dalam pemakaian seperti harus layaknya dunia offline atau dunia nyata gitu. Iya akhirnya seiring zaman ya, seiring zaman akhirnya mungkin aktivitas kita kayak sehari tanpa sadar 24 jam mungkin ya kita tidur katakanlah 8 jam, terus ada sekitar 16 jam lo kerja, 8 jam sisanya lo pas lo leha-leha mungkin YouTube. 5 jam sampai 7 jam sendiri lo di dunia online kan. Sedangkan di offline-nya ya lo nggak ngapa-ngapain, cuma tidur-tiduran doang gitu. Jadi zaman sekarang sebenarnya ya lebih mayoritas sih, lebih. Tapi jadi kayak apa ya, kayak internet tuh kayak selalu ada di kebawa sama lu gitu, no, kemana-mana. Maksud gue gini, dulu siapa yang pernah bahas ya, aku nggak bisa apa ya, yang kepintaran buatan apa sih, Artificial intelligence. iya. Kenapa maksudnya? Ya maksud gue, ya saking berkembangnya internet tuh yang ya jadinya begitu gitu. Malah gue mau ngetik apa, baru ngetik sedikit, yang gue maksud udah nongol langsung paling atas di Google. Iya, artificial intelligence betul. Nah itu yang, wah ini perkembangan itu loh, yang menurut gue yang Ya, maksud lo adalah mungkin yang lo mau ngomong, ketika lo mau cari sesuatu atau ngomong sesuatu, sebenarnya netizen tuh udah mencari atau mau ngomong itu jauh sebelum lo initiate, sehingga di algoritmanya mesin pencari, terutamanya Google, itu pas lo ngetik baru 2 huruf, dia udah auto typingnya udah ngelengkapin sendiri karena udah banyak dicari orang. iya, nggak, maksud gue oke lah, mungkin udah banyak dicari orang, tapi kadang-kadang baru 3 huruf tuh kan ada banyak optionnya misalnya. Yang gue maksud itu, yang gue pengen cari itu di paling atas. Jadi lo mau berpikir bahwa Misalnya mobil,
si search engine ini ngebaca pikiran lo gitu. Nah, Ya keles. nah, lu percaya nggak percaya Dino? Jadi kayak misalnya gue baru pengen nih, no. Gue nanti gue pengen nyari sepatu di Instagram gitu, nyari yang siapa tahu ada yang lebih murah gitu. Begitu gue buka Instagram, terus sekarang kan Instagram kan ada iklan-iklannya tuh. Iya. Terus sepatu lo. Oh, karena lo di platform lain lo nyari sepatu, entah di Tokopedia, entah di Google, entah di Bukalapak. Di platform lain iya. Iya, dia relate ke situ. Tapi kan yang tadi lo bilang algoritma itu kan seberapa seringnya lo untuk Iya. ya kalau sekali Sekali seharusnya sih kan belum, no. Sekali misalnya gue Tokopedia gitu atau OLX tes kayaknya nggak seru di sini, nggak jadi tuh. Coba ada yang percaya nggak bahwa search engine Akhirnya Membaca gue buka pikiran Instagram, terus ada beberapa kali iklan yang gue lewatin, anjing dari tadi sepatu mulu. Gue kayak dibayang-bayangin sama internetnya gitu akhirnya. itu berdasarkan kalau gue ya. Kalau gue meyakini bahwa itu berdasarkan apa yang lo cari sebelumnya. Iya. Cross platform. Tapi gue belum percaya bahwa si search engine ini atau algoritma platform internet itu membaca pikiran lo. Gue sih nggak percaya. Kalau gue percaya sih menakutkan sih akhirnya, no. Anjing jadi kayak Seolah-olah. ya. Atau bisa jadi gini. Pernah malah kayak gini. Gue searching pakai handphone atau pakai di PC misalnya. Gue searching di PC. Yang mana di PC itu nggak ada satupun akun gue. Ngerti kan maksud gue? Gue nggak login Google. nggak login Gmail, nggak login apa. Gue searching nih. Gue nyari G-Shock waktu itu, no. Gue nyari G-Shock. Nyampe rumah, gue udah mandi segala macam, gue langsung tinggal tidur. Gue mau buka, anjing, Instagramnya ada G-Shock. iklan G-Shock. Mungkin karena lo mandi itu kali. Ya mungkin ya gue nggak tahu yang siapa tahu yang nonton ada yang ngerasain hal yang sama. Emang ada yang kayak nonton? gue. Kayak lu pada peduli aja sama aku, sama Facebook ini, Bukan, sama ini YouTube ini. peduli. Ada yang nonton. Gue minum dulu deh. Ke Leo lain kali bayar ya.